Misalkan القلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya Misa Madura. Kali ini aku mau mengajak kalian ke bookstore ya. Bookstore di Mekah, besar bookstore ini berantai, dan bookstore ini tidak hanya menjual buku-buku tapi menjual barang-barang elektronik ya. Seperti HP, komputer, aksesoris, kamera, semuanya pokoknya ada di sini dan terjamin asli kalau di toko ini. Dan sebelum kita melanjutkan videonya, aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah mampir dan mensubscribe channel aku ya teman-teman. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Di sini aku kenapa selalu tiap bulan itu pergi ke bookstore bersama anak-anak ya, karena anak-anakku itu juga suka membaca buku, dan karena di zaman sekarang ini ya, zaman elektronik ya, nggak bagus kalau kita itu tidak mengeluarkan mereka dari cuaca elektronik terus menerus, apalagi ditambah dengan sekarang kan semuanya online gitu. Sekolah mereka online, seperti anakku yang cowok, dia kan sudah SMA ya. Dianya itu sekolahnya dari jam 9 pagi, terus dia nanti habisnya jam 2 siang. Itu udah berapa jam ya di komputer, duduk di komputer gitu. Dan nanti disusul dengan anakku yang cewek, dia masih SD kelas 6, dan dia juga dari jam 3 sore terus sampai setelah maghrib jam 7 ya habisnya gitu. Dan itu sudah cukup untuk mereka duduk di depan komputer ya. Dan oleh karena itu aku selalu membelikan mereka buku-buku baru untuk dibaca ya. Ya tentunya mereka sendiri yang milih, tapi buku-buku itu sangat-sangat bermanfaat untuk mereka ya, karena menambah ilmu dan pengetahuan ya, dan juga mengeluarkan cuaca mereka dari misalnya HP, komputer, PlayStation gitu, main game ya, karena terlalu banyak pergaulan elektronik itu nggak bagus ya untuk mata mereka dan tubuh mereka gitu. Jadi ya aku beliin mereka buku untuk menambah ilmu mereka dan mengeluarkan mereka dari cuaca elektronik ya. Dan aku juga sering baca-baca buku ya di rumah, karena di rumah itu juga banyak juga koleksi buku punya suami, punya aku, punya anak-anak gitu. Dan seperti buku yang aku pegang ini buku ini bagus sekali untuk meyakinkan diri, untuk memberi kita semangat dan pantang menyerah gitu. Nih di sini, you can if you think you can ya. Buku ini bagus sekali, penulisnya adalah Norman Vincent ya. Norman Vincent Peale. Dan aku suka sekali buku ini. Oke teman-teman, tonton terus videonya sampai habis kalau kalian bisa. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan jangan lupa kontrol yang punya anak ya, kontrol mereka dari
kebiasaan buruk seperti kebiasaan berjam-jam di depan komputer atau elektronik ya, pegang HP, tab gitu, karena itu nggak bagus untuk kesehatan mereka dan mata mereka ya. Nggak tahulah apa yang akan aku sampaikan, pokoknya intinya jangan terlalu diobral ya, jangan terlalu dibiarin gitu. Pokoknya kalau mereka suka elektronik gitu, tapi janganlah terlalu lama gitu, dikontrol, misalnya 1 jam break terus nanti dilanjutin lagi gitu, supaya penglihatan mereka itu nggak rusak gitu ya. Dan apa ya, kalau ada seperti di Indonesia kan banyak keluar, ada taman, ada tetangga, ada apa ya namanya, pokoknya banyaklah yang bisa membuat mereka itu meninggalkan HP, komputer gitu, kebiasaan buruk. Kan di Indonesia itu bebas ya. Kalau di sini di Arab Saudi ya, kita itu kehidupan kita itu tertutup gitu. Tetangga itu nggak bisa kita kunjungi semau kita ya. Dan untuk keluarga aku sendiri, kita itu hanya bisa berkunjung dengan yang kerabat-kerabat ya. Kalau tetangga nggak pernah berkunjung, tapi kalau ketemu itu bisa kita panggil salam, menyapa gitu, tapi nggak bisa mengunjungi rumah mereka gitu tanpa undangan dari mereka ya, atau kita itu minta ke mereka izin untuk mengunjungi mereka gitu. Jadi kalau di Indonesia itu kan ada tetangga kayak gitu, tetangga kita mau ke rumah kita nggak apa-apa, kalau kita lagi bosan ke rumah tetangga gitu, jalan-jalan di depan rumah, jalan-jalan di taman, keluar cari makanan, bakso gitu di kaki lima. Kalau di sini kan semuanya pakai mobil, walaupun jarak setengah kilo pakai mobil, itu mobil ya. Gak lumrah lah kalau misalnya seperti aku perempuan ya, mau jalan kaki ke toko, itu dilihatnya itu gimana gitu sama orang, jadi pokoknya nggak enak lah gitu. Jadi setiap kita keluar itu pasti pakai mobil walaupun jaraknya dekat gitu. Dan kalau di Indonesia itu ya, kita bisa senam pagi, lari pagi di lorong, di gang gitu, nongkrong bareng tetangga. Aduh, pokoknya enak deh kalau di Indonesia ya. Banyak sekali aktivitas di luar rumah gitu. Kalau di sini aktivitas di luar rumah itu selain ke mall, ke taman, pokoknya piknik gitu, nggak ada yang random seperti di Indonesia. Misalnya kita mau menghirup udara segar ya, kita tinggal keluar aja, jalan-jalan di gang ya, pokoknya ya sesuka hati kita. Dan waktu anak-anak aku itu ke Indonesia ya, mereka itu suka sekali dengan gaya hidup di Indonesia, karena termasuk yang free ya, yang bebas gitu, nggak seperti di sini ya. Katanya di Indonesia itu bagus, apalagi kalau hujan, katanya di sini kan jarang hujan gitu. Dan gaya dan pola hidup di sana itu bebas gitu, mereka itu bisa keluar masuk seenak mereka gitu, tanpa harus pakai mobil gitu, bisa jalan-jalan, jalan-jalan sendiri gitu, keluar rumah gitu, pokoknya enak lah. Dan kalau ada ada orang jualan ya, ada orang jualan yang jualan gorengan, jualan bakso gitu di depan rumah. Aduh, pokoknya enak sekali. Di sini kan kita harus keluar sendiri membeli gitu, tapi di sana kan misalnya sayuran datang sendiri, sayuran dan ikan, pokoknya enak lah gitu. Di sini kita harus belanjanya itu
kalau tidak seminggu sekali ya sebulan sekali ya gitu. Jadi terbatas gitu. Kalau di sana nggak bisa belanja, nggak bisa keluarkan sayuran datang sendiri gitu di depan rumah. Ya pokoknya lebih bagus gaya hidup di Indonesia gitu ya, karena bebas gitu. Dan aku mungkin tidak hanya di negara Saudi aja ya yang gaya hidupnya itu tertutup, mungkin di Eropa juga seperti itu ya. Saling gitu, pokoknya kalau yang namanya tetangga, kalau nggak ada kerabat ya, hubungan kerabat darah gitu, nggak saling silaturahmi lah gitu ke rumahnya gitu. Kalau mungkin ada hajatan ya, mungkin kalau ada pernikahan kita diundang baru kita hadir ke pernikahan. Itu juga bukan di rumah, di gedung gitu. Misalnya seperti kalau di Indonesia ya, seperti kita mau pergi jalan-jalan, kan di kampung aku itu banyak ladang, sawah gitu. Kalau aku pulang mudik ke Indonesia bersama anak-anak, kalau nggak keluar desa ya, atau keluar kemana gitu, pakai mobil, kitanya jalan-jalan di sawah ya, di tetangga gitu. Anak-anakku suka kalau kita ke ladang bawa bekal gitu. Lihat burung-burung, lihat sawah gitu, terus kita makan di sana. Merekanya suka banget gitu, katanya asri ya di Indonesia. Yang di Indonesia jenuh dengan kehidupan di sana, yang di sana alhamdulillah. Inilah ya manusia ya, nggak ada yang namanya manusia itu berkecukupan, dan nggak ada yang namanya manusia itu merasa sudah cukup lah semuanya. Ini pasti ada kekurangannya gitu, pasti ada rasa kurang ya. Kita hanya tinggal mensyukuri aja, syukuri apa adanya, alhamdulillah gitu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Aku sekedar cerita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.